Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, jadi video kali ini adalah video yang mungkin paling banyak kalian request ya dari di kolom komentar hingga ke DM. Jadi walaupun ini bukan yang akan offering paling dekat, tapi ya udahlah kita bahas dulu ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas tentang IPO-nya Bank Sumut atau dengan kode tikernya BSMT. Jadi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau Bank Sumut ya, atau nantinya listing di bursanya kita dengan kode tiker BSMT. Ini adalah bank daerah yang saat ini seluruhnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama dengan pemerintah kota dan pemerintah sekabupaten Sumatera Utara. Nah, BSMT ini itu didirikan pertama kali pada tahun 1961 ya. Selanjutnya di tahun 1962 menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Dan sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah tingkat 1 Sumatera Utara dan pemerintah daerah tingkat 2 se-Sumatera Utara. Lalu singkat cerita pada tahun 1999 dibentuklah PT dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Nah, untuk bisnis bank sendiri mungkin saya nggak jelasin di sini ya. Mungkin mayoritas dari Sobat Maya juga udah tahu lah ya kurang lebihnya gimana. Intinya, core bisnis dari bank itu adalah menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Selanjutnya, bank juga bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai macam transaksi ya, seperti kayak transfer, terus kayak ada transaksi forex ataupun foreign exchange, lalu dari investasi dan lain sebagainya. Nah, untuk Bank Sumut sendiri itu udah meraih berbagai penghargaan ya, antara lain Sobat Maya bisa baca di sini. Lalu di Bank Sumut ini ada beberapa perkara hukum yang sedang berjalan ya. Sebenarnya untuk perkara hukumnya ini nggak berdampak material, tapi kalau misalnya Sobat Maya mau baca itu ada di halaman 239 ya. Saya sendiri udah baca untuk perkara hukumnya dan menurut saya nggak ada yang signifikan ataupun kritikal ya terhadap kinerjanya BSMT di masa mendatang. Lalu dari sisi kinerja, kita bisa lihat ya bahwa BSMT ini lumayan bagus kinerjanya. Di tahun 2019, dia berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 2,1 triliun, lalu sedikit berkurang ya di tahun 2020 tentunya karena COVID, tapi langsung melambung tinggi lagi di tahun 2021. Sejalan dengan pendapatannya, laba usahanya juga seperti itu ya. Di tahun 2019, 544 miliar, lalu turun sedikit menjadi 514 miliar di tahun 2020 dan di tahun 2021 menjadi 613 miliar. Jadi naiknya lumayan signifikan ya. Lalu per 30 Desember 2022 dari secara pendapatan maupun laba usaha juga mengalami peningkatan. Jadi untuk kinerjanya Bank Sumut ini bagus ya. Lalu Bank Sumut ini juga terus berupaya untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Nah, langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Bank Sumut baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah itu adalah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan permodalan melalui IPO, lalu ada juga penyetoran modal oleh PSP, lalu meningkatkan porsi laba ditahan dan juga melakukan right issue. Lalu sisanya Sobat Maya juga bisa baca di sini. Nah, kita ke struktur IPO-nya ya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya itu 2 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 23% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 350 hingga 510. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 1,4 triliun. Nah, untuk dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 80% itu akan digunakan untuk modal kerja, termasuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Lalu sekitar 20% itu akan digunakan untuk perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya, emang untuk meningkatkan kinerjanya Bank Sumut di masa mendatang. Lalu kita lihat total aset dan juga liabilitas beserta ekuitasnya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset ini selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Seiring dengan peningkatan aset juga ada peningkatan liabilitas dan untuk ekuitasnya juga selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Per 30 September 2022, total ekuitas dari Bank Sumut ini adalah sebesar 4,3 triliun. Coba kita breakdown ya.
Jadi untuk simpanan dari Bank Sumut ini bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Untuk komposisinya itu lebih banyak di giro dan tabungan daripada simpanan berjangka untuk mata uang rupiah. Sementara untuk mata uang USD itu lebih banyak di simpanan berjangka. Nah, kalau untuk komposisi ini, sebenarnya ya di bagian rupiah itu lumayan bagus ya, karena kita tahu sendiri bahwa giro dan tabungan itu bunganya lebih kecil dibandingkan dengan simpanan berjangka. Jadi beban bank itu juga nggak terlalu gede kalau misalnya nasabah taruh dana ataupun uangnya itu di giro atau tabungan. Dan bisa kita lihat ya, untuk simpanan dari pihak ketiga ini dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dan 2022 itu selalu meningkat. Lalu jika kita lihat dari sisi penyaluran kredit, ini juga bagus ya Sobat Maya ya. Nilainya itu sempat turun di 2020, tapi naik lagi di 2021 dan di 2022 pun ikutan naik. Hal ini berarti penyaluran kredit dari Bank Sumut ini juga bertumbuh ya, seiring dengan bertambahnya ataupun bertumbuhnya dana pihak ketiga yang dikelola oleh Bank Sumut. Nah, bagi Sobat Maya yang konsen terhadap daftar efek syariah, tentu saja ya kalau misalnya banknya bukan bank syariah seperti Bank Sumut ini, itu nggak masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kita lanjut ke sisi underwriter-nya. Jadi yang akan mengawal IPO-nya BSMT ini ada 4 ya Sobat Maya. Yang pertama adalah Aldira Cita Sekuritas Indonesia, lalu yang kedua adalah BRI dan Reksa Sekuritas, yang ketiga adalah RHB Sekuritas, dan terakhir adalah UOB Kaihian Sekuritas. Nah, jadi untuk Aldira Cita Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya PP, itu saya kurang familiar sih, dan saya cari-cari untuk track record-nya dalam mengawal saham IPO, saya nggak ketemu sih Sobat Maya. Jadi bagi Sobat Maya yang punya pengalaman ikutan IPO yang dikawal oleh Aldira Cita Sekuritas Indonesia, boleh share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Lalu untuk track record ketiga underwriter-nya, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Untuk BRI dan Reksa saya ambil tahun 2022. Itu ya oke lah ya. Untuk mengawal saham IPO nggak ditutup di zona merah. Lalu untuk DR ini di tahun 2023 itu mengawal saham CBRE dan berhasil 2 kali arah. Sementara AI di tahun 2023 juga lumayan bagus ya, nggak ada yang ditutup di zona merah. Lalu yang paling dinanti-nanti nih ya di IPO-nya BSMT. Apalagi kalau bukan kebijakan dividen. Kalau misalnya BUMD seperti BSMT, kita kan tahu ya kalau yang sejenis ya ataupun sama nih bisnisnya yaitu BJTM dan BJBR, itu kan mereka rutin membagikan dividen ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya kita investasi di BJBR atau BJTM, itu setiap tahunnya kita bisa mendapatkan passive income berupa dividen. Nah, di BSMT itu juga sama nih. Jadi untuk manajemennya BSMT itu berencana untuk membagikan dividen minimum 40% dari laba bersih setiap tahunnya. Jadi ini dimulai untuk pembagian dividen tahun 2023 ya. Jadi bagi Sobat Maya yang beli pada saat IPO, kemungkinan besar di tahun yang sama, di tahun 2023 ini, akan langsung mendapatkan dividen dari BSMT. Nah, di sini kan untuk kebijakannya minimum 40% ya. Tapi ternyata secara track record, dividen yang dibagikan BSMT dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, itu mereka membagikan DPR-nya sebesar 60%. Jadi lumayan wow nih Sobat Maya. Semoga aja setelah IPO, kebiasaan membagikan dividen dengan dividen payout ratio-nya sebesar 60% ini nggak berubah ya. Oke, sekarang kita ke valuasinya. Saya langsung ambil valuasi di tahun 2022 dengan rentang harga terendah dan juga rentang harga tertinggi. Jadi rentang harga terendahnya itu di 350 dan rentang harga tertingginya di 510. Seandainya kalau misalnya BSMT ini listing di bursanya kita dengan harga terendah yaitu 350, maka PER-nya itu akan berada di 6,43 kali dan PBV-nya di 0,77 kali. Lalu market cap-nya berada di 4,4 triliun. Tapi kalau misalnya nih, listingnya di harga tertingginya yaitu 510, maka PER-nya menjadi 9,38 kali dan PBV-nya menjadi 1,12 kali. Sementara market cap-nya itu ada di 6,5 triliun. Dari perbandingan ini kita udah tahu ya kalau misalnya BSMT ini listing dengan harga yang lebih rendah,
itu pastinya akan membuat IPO-nya BSMT ini menjadi lebih menarik. Lalu sebelumnya kita kan udah bahas tentang dividen ya. Seberapa besar sih dividen yang akan kita terima ataupun dividen yield yang akan kita terima kalau misalnya kita jadi investornya BSMT nih. Nah, langsung aja kita hitung ya Sobat Maya. Kalau misalnya dia bisa listing di harga 350, EPS-nya itu kan 54,5. Kalau kita ambil nih untuk DPR-nya itu sesuai dengan 3 tahun terakhir, 60%, maka dividennya itu akan dapat 32,7 per lembarnya. Atau dividen yield-nya sebesar 9,34%. Menurut saya ini wow banget. Lalu kalau misalnya BSMT ini listing di harga tertingginya yaitu 510, EPS-nya tetap sama 54,5, DPR-nya kita anggap 60%, maka dividennya 32,7, maka dividen yield yang akan diterima itu adalah 6,41%. Ya, masih lumayan oke lah ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan harga yang 350, dividen yield-nya sangat menggiurkan. Lalu jika kita bandingkan dengan kompetitor ataupun perusahaan di sektor sejenis ya, yaitu BUMD juga, BJTM dan juga BJBR, itu per BJTM sekarang 6,74 kali, sementara PBV-nya di 0,99 kali. Kalau misalnya BSMT ini listing di harga 350, maka valuasinya lebih murah dari BJTM. Sementara kalau BJBR, PER-nya di 5,81 kali, sementara PBV-nya di 1,02 kali. Mungkin secara PER BSMT ini bakal lebih mahal, tapi secara PBV itu lebih murah dari BJBR kalau listingnya di harga terendahnya. Lalu dari sisi market cap, ini juga masih ketinggalan ya kalau BSMT ini ya. Jadi market cap-nya di harga tertingginya aja 6,5 triliun, sementara BJTM di 10,81 triliun, dan BJBR di 14,2 triliun. Dan untuk NIM itu Net Interest Margin, itu BSMT yang paling gede ya Sobat Maya, di 6,84%, sementara BCTM di 5,17%, dan BJBR 5,8%. Jadi secara NIM, itu kalau kita bicara perbankan ya, NIM dari perbankan itu yang bagus sebenarnya ya, yang di atas 6. Malah BJTM dan BJBR ini kurang bagus sebenarnya ya, karena benchmarknya biasanya di 6%. Nah, kalau BSMT ini 6,84% berarti dia itu udah di atas benchmark. Artinya NIM-nya itu bagus. Lalu secara dividen yield itu BJTM dan juga BJBR itu kurang lebih sama ya Sobat Maya, di 7%-an. Jadi kalau misalnya BSMT nantinya listing di harga tertingginya di 510, sebenarnya agak kurang menarik sih. Mendingan langsung beli BJTM atau BJBR. Tapi kalau misalnya BSMT ini bisa listing di harga agak bawah, apalagi di harga terendahnya ya 350, wah ini sih sangat menarik. Dividen yield-nya aja 9,34%. Kalau misalnya Sobat Maya mau jadi investor, keep dalam jangka waktu panjang, wah cocok banget nih BSMT. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang kita tiba juga ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah, BSMT ini merupakan dividen stok yang punya bisnis bagus. Lalu, jika kinerja BSMT masih dapat meningkat di masa mendatang, BSMT ini akan menjadi salah satu emiten yang cocok diinvestasikan bagi investor yang ingin mendapatkan passive income tiap tahunnya dari dividen dan juga ya bisalah dapat sedikit capital gain seiring dengan peningkatan kerja BSMT. Lalu kesimpulan yang kedua adalah valuasi BSMT ini cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Jika dibandingkan dengan BUMD lain, valuasi BSMT pun bisa bersaing. Terlebih jika nantinya BSMT ini bisa listing dengan harga final di rentang bawah, IPO-nya BSMT ini akan semakin menarik. Namun jika nantinya listing di harga tertinggi, maka bagi saya pribadi, IPO-nya jadi kurang menarik. Tujuan penggunaan dana IPO dari BSMT ini pun bagus ya, dan seharusnya akan berdampak positif terhadap kinerja BSMT di masa mendatang. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah underrated dari IPO-nya BSMT ini adalah PP, OD, DR, dan juga AI. Nah, untuk IPO yang joinan seperti ini, biasanya peranan UE itu kurang berpengaruh, jadi nggak bisa kita analisa sih basically ya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Tapi dengan catatan ya Sobat Maya, nantinya harga finalnya itu akan saya hitung lagi. Apakah dividen yield-nya menarik atau enggak? Kalau misalnya kurang menarik, maka kemungkinan saya akan pas ataupun lewat untuk IPO-nya BSMT ini. Karena kalau saya nggak salah ingat, berbarengan dengan IPO-nya BSMT ini ada beberapa saham IPO lain yang akan listing barengan.
Tapi kalau misalnya BSMT ini listingnya tunggal atau solo, cuma dia doang di hari tersebut, ya kemungkinan saya akan ikut. Tapi kalau misalnya nih ya, nanti BSMT listingnya di harga 350, wah itu sih saya jelas pasti akan beli full power. Kalau misalnya dia turun dari harga IPO-nya, misalnya dia udah listing di 350 nih, terus turun, saya pastinya akan tambah sih. Karena ya kita udah tahu jelas lah, untuk peluang kemungkinan dividen yield-nya sebesar itu. Walaupun katakanlah kita rugi, tapi dapat dividennya bisa 9% setahun, itu menurut saya pribadi udah mantep banget. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang mau ikutan IPO-nya BSMT ini salah satu saham yang bisa untuk investasi jangka panjang ya, kalau misalnya Sobat Maya mengincar dividennya. Tapi kalau mengincar capital gain-nya mungkin agak kurang menarik ya, karena dia rajin bagi dividen ya valuasinya nggak kemana-mana sebenarnya. Nah, Sobat Maya, seperti biasa yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi, bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO BSMT, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah, Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO BSMT. Semoga aja video kali ini dapat menjadi insight baru ataupun bahan pertimbangan ya bagi Sobat Maya. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO BSMT atau enggak? Nah, Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video pembahasan saham IPO lainnya. Dah.